Sorry. Oke. Oke, adik-adik, kita hari ini akan belajar ya 3 materi. Yang pertama itu siswa dapat menentukan bentuk pecahan dari gambar yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat mencari nilai persen dari bentuk bar yang diberikan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persen dengan menggunakan bar. Nah, untuk yang pertama, ini menentukan bentuk pecahan dari gambar yang diberikan. Nah, coba lihat adik-adik. Ini gambar apa ini? Yang ditunjuk pada gambar. Gambar jam. Ya, gambar wadah jam ya, gambar tempat jam. Nah, bisa nggak jawab nomor 1? Berapa banyak slot dalam kotak jam tangan tersebut? Ada berapa coba? 25. Ya, benar. 25 yuk. Ya, 25 ya. Pinter. Nomor 2, berapa jumlah slot yang terisi jam tangan? 6 yuk. 6. 6. Oke. Nomor 3, berapa bagian slot yang terisi jam tangan dalam kotak tersebut? Nah, kalau dalam pecahan bagaimana? Yang terisi dibanding keseluruhan. 1/6. Bagaimana caranya? Yang terisi 6. Itu 25/6 ya? Yang terisi 6, totalnya 25, jadi pecahannya? 6/25. Ya, benar. 6/25 ya. Nah, lalu nomor 4. Berapa jumlah slot yang tidak terisi jam tangan? Nah, kalau yang terisi 6 tadi berapa? Jadi kalau yang tidak terisi? 19. Ya, benar. 19. Nomor 5. Berapa bagian slot yang tidak terisi jam tangan? Nah, kalau ini yang tidak terisi jam. 25. 19/25, Pak. Ya. 19. Iya, 19/25. Oke. Nah, itu aktivitas pertama. Kita lanjutkan ke aktivitas kedua. Mencari nilai persen dari bentuk bar yang diberikan. Nah, coba kita lihat, perhatikan lagi gambar yang sama tadi. Berapa persen slot yang terisi jam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita ikuti langkah-langkah berikut ya. Nah, ini kan ada kotak nih. Bagilah kotak berikut sama besar sebanyak slot jam yang tersedia. Lalu arsirlah kotak yang telah dibagi berdasarkan ketersediaan slot. Nah, ini kan anggapannya 25 kotak ini adalah kotak jam tadi kan? Slot-slot kotak jam. Nah, kita arsir berapa yang terisi jam? 6 yuk, 6. Soalnya kita arsir di sini ya, kita arsir. Nih. 1. Ding 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 ding. Nah, lalu Yuika mau nanya, berapa banyak kotak kecil pada grid? Nah, kotak kecil kotak yang sangat kecil ini. 100 kan? 100. 100 ya. Lalu, berapa banyak grid yang terdapat dalam satu dari 25 kotak pada gambar? Jadi, dalam satu kotak kecil ini ada berapa sih kotak kecilnya 4. lagi? Ada 4. Ada 4 ya. Nah, nih maksudnya 1/25 kan jadi Oke. 1 dari 25 1 dari kotak. 25. Nah, ini kan satu kotak nih. 1 dari 25 ini ada 4. 1, 2, 3. Ada 4 slot. Ya. Berapa kotak kecil pada grid yang terkena arsiran slot berisi jam? Nah, 6. di kotak kecil nanti ada berapa yang kotak yang kecil? 4 kali 6. 1. Benar? Ya. Benar ya? Ya, benar. 4 kali 6. 24 ya? Ya. 24. Nah, berapa bagian kotak kecil /pada grid yang terkena arsiran slot berisi jam dalam bentuk pecahan? Nah, bagaimana ini jawabnya? Hamda. 1/6. 24 per itu kah? 6 apa 24 per 100? Nah, kotak kecil. Kotak kecil yang terarsirkan ada 24 ya. 24/100 yuk. 100. Ya, benar. 24/100. Oh, begitu.
Nah, lalu banyak grid yang terkena arsiran dapat dinyatakan dengan persen. Maka banyak bagian slot berisi jam, Persen ya? ya 24 24. 24% lah. persen, ya benar ya, 24%. Kan 100 kota. 4%. Kalau ini, nah dari kegiatan ini, apa sih kesimpulan kalian untuk mengubah pecahan ke bentuk persen? Kesimpulannya apa? Hmm. Kalau dari pecahan ke persen harus dikali? 100. Ya, Ya. Itu udah Oke. pecahan ke persen. lanjut yang aktivitas ketiga. Nah, keluargaku baru saja pindah rumah. Hari ini, aku membantu ayah menyusun sepatu berdasarkan kategori. Terdapat 4 jenis sepatu yang kami miliki, yaitu sepatu kulit, sepatu olahraga, sepatu kanvas, dan sepatu denim. Ayah meminta bantuanku untuk menghitung persen dari setiap kelompok sepatu. Berikut adalah tabel jumlah sepatu. Nah, kira-kira Masih banyak. kalian bisa nggak jawab soal ini? Kalian punya sepatu kan di rumah? Punya raknya kan? Iya. Punya. Nah, Aku. gimana sih kita membantu ayah ini, keluarga ini? Caranya gimana? Kita coba cari satu-satu kan, banyak sepatu ini dari tabel ini kan, bener kan? Nah, gimana jawabnya? Cara pertama. Yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui. Jumlah sepatu berapa? Jumlah sepatu, Iya. coba lihat tabel. Jumlah sepatu 100. Jumlah sepatu seluruhnya ada 100. 100. Sekarang setelah kita tahu jumlah sepatu yang 100, kita bisa mencari apa? Sepatu olahraga separuh dari jumlah sepatu. Berarti ada 50 yuk. Benar. Separuh itu artinya setengah kan? Setengah. Setengah dikali 100. Kali 100. Yaitu 50 sepatu. Ya Nah, kalau lalu- sepatu denim itu 25 yuk. 15 kah? Ya. Kenapa? Denim 25. 50-nya Denim berdua. Ya, karena ini setengah dari jumlah sepatu olahraga ya. 1/2 dikali. Berarti sepatu kanvas ada 15 kah? Ya. 25 udah? 25. 25. 15. 15. Sepatu kulit kan ada 10. Nah, berarti sepatu kanvas ada berapa sepatu kanvas? 15 yuk. 15. Caranya bagaimana? Totalin. Caranya Ditambahin semuanya sepatu yang sudah ditambahin dipesan lagi terus dibagi 100. Dikurang 100 Totalin. ya. Totalin. Ya. 100 kurang Jadi 50. sepatunya 100 dikurang 10 tambah 50 tambah 25 kan? 50 tambah 25. Dari 15. Ya, 15 sepatu. 15. Nah, lalu bagaimana cara mencari persen? Persentase sepatu kulit. Berarti gimana? 10/100 dikali 100%. Ya, ini 10/100 ya. Kali 100%. Jadinya 10%. 10%. Kalau yang ini? 25%. Sama ya? Sama enggak caranya, Hanif? Sama yuk. Itu 50/100 kali 100. 10/100 kali 100%. Ya. Berarti 50. Ini sama saja ya? Sama saya 15%. Nah, 15%. Soalnya kan jumlahnya 100 yuk. yang ini sama ya? 25%. Pokoknya 25%. Nah, dapatlah. Kita jawabannya dapat. Lalu, nah, untuk membantu ayah istilah setiap aktivitas. Sebenarnya ini pakai pakai cara lain, yaitu pakai bar. Nah, tadi kan kita kan hitung dulu kan. Sudah kita hitung, kita pakai bar untuk mencari nilai persennya. Kalau yang ini kita pakai cara biasa ya. Nah, ini arsirlah bagian dari kelompok sepatu kulit. Nah, sepatu kulit itu tadi kita sudah hitung ada berapa banyak? Sepatu kulit ada 10. Ada 100. 10. Sepatu kulit ada 10. Dan Sepatu ini olahraga ada 50, sepatu kanvas ada 15. Artinya kalau 10%. sepatu kulit 10,
Yang diarsir ada berapa kotak? Berarti dua Satu yang kotak. diarsir dua. Ya, satu Karena kotak satu kotak mewakili 5%. ya. Artinya 2. Cara memperolehnya tadi? Bagaimana cara memperolehnya tadi? Satu kotak kecil kan bernilai 5%. Berarti kalau 10% jadi 2. Satu kotak kecil itu 5 kan? 5%. Satu Lima kotak kotak, satu kan? kotak kecil ada 5 kotak. 5%. Ada oh ya ada 5 kotak. Nah, Atau banyak 5%. sepatu kulit tadi berapa? Banyak sepatu kulit tadi? Ada? 10. Banyak Kalau 10 bagi 2 kan 5 tuh. Kalau 5% Jadi berarti kalau 5% 50% ditambah 5%. Jadi yang Tambah diarsir 10%. itu? Jadi yang diarsir 2. Diarsir ada 2. Itu 10 bagi 5, yaitu 2. 2. 10 bagi 5, 2. Nah, ini sekarang arsirlah bagian dari kelompok sepatu olahraga. Sepatu olahraga ada 50. Ada 50. 50%. Berarti berapa yang diarsir ini? Banyak sepatu olahraga? 10 kotak. Ya. 50. Jadi karena satu kotak ini mewakili 5, jadi yang diarsir 10 ya. Caranya 50 bagi? Ya, yuk. Nah, 1, 50 dibagi 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, ngerti ya? Nomor 3, mengerti nggak? Bagian arsirlah bagian kelompok sepatu kanvas. Nah, lihat lagi. Satu kanvas ada berapa? 15. Satu kanvas ada 15. Ada Berarti 3 yang diarsir. Ya, 3. ya, langsung saja berarti ya kita ini mudah ya. Kalau ini denim. Berapa? Denim tadi 25. ada 25. Berarti 25 berarti 5. 5. Karena mau pilih 25. Mencoba mengingat yang terakhir adalah 15. Dah, nah ini yang keempat. Setelah membereskan sepatu, aku akan membantu adikku menyusun mainan mobil-mobilan di rak. Banyak nih mainannya. Ia menginginkan mobil-mobilannya disusun berdasarkan warna. Berikut ini adalah persentase mobil-mobilan yang akan disusun berdasarkan warna. Nah, sekarang kita coba tentukan dulu. Nah, lihat tabel ini. Kira-kira. Ini kan mau diisi kan tabel-tabel yang kosong ini. Nah, bagaimana cara mencari banyak mobil warna putih? Dibalik. Kalau rumusnya 100 per 100 kali 100, 100 dibagi 100. Nah, ini kita tahu bahwa banyak mobil-mobilan semuanya ada 200 kan? Nah, 10 per 100 kali 200 dah yuk. ya, Atau 10 benar. per 200 kali 100. Ya, betul ya. Jadi jawabannya 10 per 100 kali 200. Coret. Jadi 20 mobil. Ya. Nah, 10 mobil. kalau yang ini 40% sama ya caranya? 40 sama kayak itu yuk. 40 per 100 kali 200. 40 per 100 kali 200. 200. Jadi 80 mobil. 20 mobil. Nah, kalau yang ini mencari persentase ini bagaimana caranya? Dibagi 2 dah yuk. Dibagi 2. Nah, kita lihat, kita tahu kan 60. banyak mobil-mobilan ini kan 60-an. Berarti di 60 sini per 100 kali 100. 60 per 30. 60 per berapa? Per total 60 per 200 mobilnya. kali 100. 20 enggak sih? 60 per 200. Jadi Kenapa per 30. 200? Karena total mobilnya ini kan Ada 200. 200 ini. Nah, ini mobil ya keterangannya. Itu kalau dihitungin 30 per 100 kali 200 jadi. Nah, kali 100%. Nah, jadi coret 30. 100 bagi 20, 5 kali 6, 30. 30%. Nah, kalau yang ini? 20. Ini sudah dapat. Ini 10%, 30%, 40%. 40%. Artinya yang di sini kalau warna kuning, Berarti cara 20%. lainnya kita kurangin saja dengan semuanya. Kayak Ada tadi kayak yang apa Ya. aktivitas 3. 10 tambah 30 tambah 40. 80 kan? Jadi yang di sini 80.
20%. Nah, ini disuruh arsir lagi. Arsirlah bagian dari kelompok mobil-mobilan putih. Mobilan putih. Nah, lihat mobil-mobilan putih ada 20 mobil. 20. Mobil putih. Berarti satu aja itu yang diarsir. Ya, It's benar. okay. Satu yuk, karena Dua. satu kotak mewakili 20 mobil-mobilan. Satu kotak mewakili 20 mobil dan satu kotak Berarti juga yang mewakili diarsir 2 tuh. Dan satu kotak mewakili 10%, jadi cuma satu. Oke. Sekarang Satu kotak. mobil biru, mobil-mobilan biru. Kenapa ya? Mobil-mobilan biru ada 60. Ada 60. Alias 30%. Ada 3 Mobil yang biru, diarsir ya? ya, ada 60 ya. Artinya yang diarsir ada 3. Ada 3 yang diarsir. Kenapa alasannya? Caranya? Karena Nah, satu satu kotak kotak kan mewakili 20%. 20 dikali 3, 20 bagi 20. Ini 60 bagi 20 ya. Jadi 3 kotak. Jadi karena satu kotak mewakili 20, kalau 60 artinya ada 3. 20, 20, 20. Nah, terbukti kan? Kalau ini 10%, ini 10%, ini 10%, totalnya 30%. Nah, bener kan? Nah. Oke, lanjutnya. Arsirlah bagian dari kelompok mobil-mobilan merah. Mobil-mobilan merah. Lihat, mobil merah ada 80 mobil. Berarti 4 yang diarsir. Ya, mobil merah ada 80 ya. Nah, artinya yang diarsir ada 4. 4. 80 bagi 2. Ya, 80 bagi 2. Karena satu kotak mewakili 20. sebenarnya itu 3 bagi 2 ya. Ya. I think satu kotak tuh 10%. Terbukti nggak mobil-mobilan merah? Kan ini 4 yang diarsirkan, ini kan 10% kan? 10%, 10%, 10%, 10%. 40% kan jadi? Terbukti nggak? Mobil-mobilan merah ini 40%. Coba kita lihat tadi. Nah, benar ya? Ya benar. Nah, sekarang warna kuning. Warna kuning ini 40 mobil. 40 mobil. Nah, kalau 40 mobil artinya yang diarsir 2 ya. 2 bagi 20 jadi 2. Nah, oke. Karena satu kotak tadi mewakili 20 mobil. Jadi 40 bagi 20. Ya. Nah, sekarang lanjut ke aktivitas 5 ini sama ya. Jardin Bakery menjual roti coklat sebanyak 100 bungkus dengan harga 10.000 tiap bungkus sesuai dengan labelnya. Jardin Bakery memberi diskon atau potongan harga 20% kepada konsumen. Apabila semua roti coklat terjual, berapa uang yang diperoleh Jardin Bakery dari menjual roti tersebut? Bagaimana ini jawabnya? 10.000 per 100 dikali 20%. Begitu kah? Nah, langkah awalnya dulu nih. Kita misal langkah awal. Langkah awal kita mencari apa? Langkah awal yang pertama mencari. Kita bisa mencari apa? Besar? Mencari Diskon, ya kan? Oh, Nah, diskon. Mencari diskon. Besar diskon. Nah, mencari besar diskon roti kan? Kalau roti ini diskonnya 20% dari harga 10.000, ya enggak? Nah, misal Ika buat kotak. Ada 10 kotak, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kelebihan enggak kotaknya? Kelebihannya. Nah, ini pas ya 10 kotak ya. Nah, misal satu kotak ini bernilai 10%.
10%, dan satu kotak ini mewakili harga Rp1.000. Nah, kalau full kotaknya, totalnya berapa ini? 10.000. Dan yang di sini totalnya, kalau dijumlahkan dari ujung kiri sampai ujung kanan, totalnya 100%. Nah, ini kita mencari besar diskon. Katanya diskonnya 20%, artinya yang dibuang ada 2 kotak kan? Karena 10%. Ini satu kotak mewakili 10%. Kalau yang dibuang 20%, artinya yang dibuang 2 kotak. Ya kan? 2 kotak. Nah, inilah harga setelah didiskon. Nah, besar diskon artinya tadi, kalau yang diarsir 2 kotak, yang kita arsir berapa ribu rupiah tadi? 1.000 tambah 1.000. 2.000. Nah, artinya harga setelah diskon berapa? Harga satu roti setelah didiskon berapa? Ini harga satu roti. Ini kan satu kotak 1.000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Nah, ya kan? Bisa pakai cara ini. Kalau harga satu roti setelah diskon 8.000, artinya kalau misalnya dia menjual 100 bungkus, berapa total harga penjualannya? Kali ke 100. Ya. 800. 100 roti yang terjual. Caranya Rp8.000 dikali 100. Jadi 800. Nah, inilah uang yang diperoleh Jardine Bakery. Nah, ini kan pakai cara apa ini? Pakai cara grid tadi kan, kita mencari besar diskon. Nah, kalau di sekolah pada umumnya pakai apa? Langsung saja Kurang kan tambah. biasanya dikalikan kan? Biasanya kalau di sekolah diapain? Mencari besar diskon. Besar diskon juga bisa dicari dengan cara besar persen diskon dikali harga mula-mula. Harga mula-mulanya 10.000. Oh, jadi diskonnya 2.000. Dari harga 10.000. Berarti harga setelah didiskon 8.000. Maka harga 100 roti yang terjual 800.000. Nah, mungkin di situ cukup sampai di situ pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya.